nawaitu sauma khatin an adai fardhi syahri ramadhani hadihi sanati fardhan lillahi ta'ala Ramadan ya Ramadan Ramadan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafin qulubuhum wa firiqami wal gharimi wa fis sabilillah wa ba'nis sabil fariidatun minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Taktim Ustaz muliakan. Sebelum kita melanjutkan seperti biasa, mari kita niat syahur dulu pada hari malam ke-28. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan hari ke-28 Ramadan ini tanpa ada unsur yang bisa membatalkan puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhis sahri ramadhana hadis sanata fardhal lillahi ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tak terasa Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Rasa sedih, pilu, tangis bagi hamba Allah yang beriman. Karena apa? Karena bisa kita nanti bertemu di Ramadan depan atau sebaliknya. Ingat, Ramadan nanti akan muncul di padang mahsyar, merangkul tangan-tangan yang menjalankan ibadah puasa, dan Ramadan sujud pada Allah agar diberikan mereka-mereka uluran tangan-tangan yang menjalankan ibadah puasa. Ramadan mohon kepada Allah untuk diberikan mahkota kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tidak hanya itu saja, Allah berikan yaitu surga Firdaus buat mereka yang ahli puasa Ramadan. Makanya wajib bagi hamba Allah yang beriman, punya iman, akan menangis ketika meninggalkan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, di ending, mendekati ending atau akhir Ramadan, senantiasa kita digencar dengan genjatan-genjatan atau hantaman-hantaman yang berbau amaliyah. Apakah itu? Zakat mal, zakat fitrah. Kemarin kita sudah bahas masalah zakat fitrah begitu penting. Masalah zakat mal begitu penting bagi yang sudah kewajiban untuk membayar zakatnya. Maka sekarang siapa yang berhak menerima zakat tersebut? Apakah ada yang menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat fitrah tersebut? Ada. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi jangan sampai terfikirkan diri kita untuk senantiasa memilih dan memilah. Ingat ini, mentang-mentang si fulan dekat sama kita, kita zakatin, nggak dekat, nggak kita zakatin. Percuma puasa kita semua. Karena apa? Masih ada segelintir atau sebutir penyakit hati dalam diri kita.
Padahal ini zakat tujuannya adalah menyempurnakan, menyucikan segala apa yang kita punya, menyucikan jiwa kita, menyempurnakan, menyucikan harta yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak menerima zakat? Ini didengarin benar, biar gak salah kaprah. Innamas shadaqati, yang berhak nanti menerima zakat itu yang pertama lil fuqara'i, yaitu orang fakir. Di dalam surat At-Taubah ayat 60. Lil fuqara'i, orang fakir, orang yang hampir tidak memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hampir dia tidak punya harta. Penghasilan juga nggak ada. Jadi yang dimakan aja setiap hari bingung. Ini fakir. Inilah yang berhak pertama kali menerima zakat. Nggak zakat mal, nggak zakat fitrah. Nih, jadi nanti tidak terbentung pada diri kita, terhipnotis oleh bisikan iblis. Itu bukan fakir miskin. Diolah sedemikian, padahal dia berhak. Berhak 100%, namun karena bisikan iblis melalui orang pihak ketiga, sehingga membatalkan kita untuk ngasih. Percuma ibadah kita. Percuma tidak akan tersempurnakan ibadah kita, malah justru ternodai dengan dosa-dosa. Setelah lil fuqara'i, yang kedua siapa? Wal masakinin, orang miskin. Yaitu orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau tadi bedanya fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan dan bahkan yang dimakan sehari-hari pun bingung. Ini orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan namun penghasilan itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan kita ini berpenghasilan 10.000 per hari. Kebutuhan kita beli beras, beli ini untuk makan bisa 50.000 per hari. Inilah yang dinamakan miskin. Jadi kita punya penghasilan namun tidak cukup untuk kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. Untuk yang dimakan aja tidak ada. Apalagi untuk kebutuhan yang bersifat sekunder. Apalagi tersier, apalagi tidak akan. Sedangkan kita kebutuhan sudah terpenuhi. Kebutuhan pokok sudah seperti makanan. Kebutuhan sekunder seperti rumah dan segalanya. Kebutuhan tersier seperti kendaraan, mobil dan segalanya. Kita sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat mal. Zakat fitrah. Yang ketiga siapa? Wal amilina 'alaiha. Amil zakat, pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengeluarkan zakat berupa uang rupiah? Ini biar nggak salah paham. Ketika kita membayar amil zakat dengan berupa rupiah atau kepada siapa kita membayar rupiah, apakah boleh kita mengeluarkan zakat dengan membayar rupiah? Jawabannya tidak boleh. Di dalam hadis diriwayatkan mengeluarkan 2 kilogram gandum kurma ataupun kurma. Ini artinya kita mengeluarkan makanan. Ya, artinya kita harus mengeluarkan makanan pokok yang kita punya yang berkisar ini 2,5 kilogram kalau kita di sini. Atau kalau kita khawatir, kita keluarkan 3 kilogram karena kekhawatiran kita ini timbangan. Sekarang banyak orang main timbangan. Kadang 2,5 kilo, enggak 2,5 kilo karena kekhawatiran kita lebih baik dilebih 2,7 kilo. Masih khawatir lagi 3 kilo. Nah, pertanyaan bagaimana? Untuk amil zakat yang menerima Anda berupa rupiah, nanti amil zakat itu tetap membeli beras.
Dan beras itu nanti di malam Idul Fitri dibagikan kepada fakir miskin berupa makanan pokok atau yang disebut beras kalau untuk kita. Kalau di Arab Saudi gandum, mungkin kurma, dimanapun mungkin di Jamaika beda. Di Jamaika sana model spaghetti, bahan beda. Yang penting itu intinya adalah makanan pokok tersebut. Jadi jelas di sini amil zakat boleh menerima zakat berupa rupiah, boleh. Asal dengan catatan nanti ketika malam Idul Fitri sudah kewajiban waktu mengeluarkan zakat, amil memberikan berupa beras, kemudian beras dibagikan berupa zakat fitrah. Ini beda. Beda, makanya zakat fitrah dan zakat mal beda. Kalau zakat mal berupa uang tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan zakat fitrah. Jadi perlu digarisbawahi, jangan nanti kita mengeluarkan zakat fitrah di malam Idul Fitri karena tidak punya waktu, kemudian kita membayar dengan berupa uang. Tidak sah. Kalau beranggapan ada yang bilang sah, walana a'maluna walakum a'malukum. Ambil yang antum anggap itu benar, bagi kami adalah itu tidak afdal. Kemudian siapa yang berhak lagi menerima zakat yang keempat? Wal mu'alafi qulubihim, yaitu seorang mu'alaf, orang yang baru memeluk Islam dan membutuhkan yaitu penguatan iman dan dukungan. Ini orang baru masuk Islam tidak ngerti apa, butuh dukungan, butuh bimbingan. Jadi ini dia berhak menerima zakat fitrah. Meskipun dia orang mampu, meskipun dia mampu, kalau sudah mu'alaf, ini wajib berhak menerima zakat. Jadi bisa dibedakan siapapun di sini tadi fakir, il-fuqara'i wal masakini dan orang miskin wal amilani 'alaiha, amil zakat. Ini amil zakat ini penting sekali peranannya, karena dengan amil zakatlah kita bisa mengeluarkan zakat sebelum zakat fitrah itu dikeluarkan pada waktunya, biar kita tidak lupa. Ini makanya ditarikin dulu amil zakat tuh. Apa itu sholat id kurang 4 hari 5 hari, ditarik dikumpulin ini, dicatat sama dia. Nah nanti tugasnya amil zakat, diberikan beras, dibagikan yang berhak menerima. Dia sudah tahu catatan-catatannya. Kemudian seorang mu'alaf, meskipun dia orang mampu, meskipun dia orang punya, sama dengan kita menjatah untuk buka puasa, tidak memilah-milah siapa yang itu musyafir, orang kaya kayak bawa mobil kayak, ketika mau buka puasa kita kasih. Yang jelas statusnya dia adalah musyafir, karena doa seorang musyafir ini mutajab. Kemudian yang kelima, siapa yang berhak menerima zakat, yaitu wafil riqabi, hamba sahaya atau budak yang berusaha memerdekakan diri. Jadi hamba sahaya yang berusaha memerdekakan diri, ini berhak menerima zakat. Oke, kalau kita mungkin adalah pembantu kita mungkin, atau kalau di sini sudah tidak ada budak zaman sekarang. Kalau zaman baginda Rasulullah itu ada budak. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang mungkinnya kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin, mungkin staf kita lah, kita kasih yang itu prioritas. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan zakat mal sementara kita punya staf usaha atau anak buah untuk membantu kita usaha setiap hari, malah nggak dikasih sama sekali. Ini sudah salah kaprah. Yang selanjutnya adalah wal gharimina. Siapa yaitu orang gharimin? Siapa itu? Orang yang terlilit utang untuk kebutuhan mendesak atau halal dan kesulitan untuk melunasinya. Jadi kesulitan untuk melunasinya ini seperti yang Ustaz sebut kemarin, ini berhak menerima zakat. Syukur-syukur kalau misalkan antum membawa zakat ini kepada si fulan, si A pernah hutang antum misalkan uang 3 juta.
Oke, sekarang antum datang ke sana memberikan zakat fitrah kepada si orang ini yang masuk dalam golongan gharimin. Kemudian diserahkan, ini zakat saya, tolong diterima. Dan apa hutang antum kepada saya? 3 juta itu hari ini saya bebaskan. Masya Allah, ini dah bagian daripada mal, zakat mal antum semua. Artinya apa? Sudah ada akad. Artinya sudah ada akad pelunasan tentang hutang piutang. Jangan orang punya hutang malah dibebani, malah dibungai, malah yang ini. Ingat, inna adzabila syadid, azab nanti sangat pedih. Anda bisa senang-senang sekarang, namun nanti di akhirat umur kita tidak seberapa, di akhirat kekal abadi. Ingat, ketika masuk alam barzah, ini baru memulai perjalanan panjang. Baru memulai. Masih panjang perjalanan kita. Makanya sekarang tanamkan amalan mutaqabbal, amalan yang Allah pasti terima. Kemudian selanjutnya, siapa yang berhak menerima zakat? Wa fisabilillah. Orang yaitu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan agama dan umum. Jadi untuk perjuangan di jalan Allah yang bagus fadilahnya, bukan berjuang untuk hal-hal yang bermau maksiat, banyak mudaratnya, bukan. Berjuang dalam hal yang merupakan membela agama. Ini dia berhak menerima zakat. Yang terakhir siapa? Wabni sabil, yaitu ibnu sabil, seorang musafir yang kehabisan bekal. Jadi kehabisan bekal dalam perjalanan ketaatan. Jadi ini dalam perjalanan ketaatan, bukan musafir yang kehabisan bekal, namun bukan ke jalan untuk ketaatan Pak Allah, bukan untuk menjalankan maksiat, ini jangan, ini tidak berhak. Jadi seorang musafir yang dalam kehabisan bekal di jalan dalam menuju taat kepada Allah. Ini penting untuk kita pelajari. Nah, inilah mereka yang berhak menerima zakat. Mereka yang berhak menerima zakat. Makanya ada salah satu riwayat kemudian dikasih dalam suatu fisabilillah, yaitu orang yang berjuang ke jalan Allah. Siapa ini? Ada riwayat mengatakan termasuk guru-guru, seorang ustadz, seorang penegak agama yang membimbing anak santri ini dia berhak menerima. Karena dia berjuang untuk mendirikan akhlakul karimah kepada generasi penerus tanpa pamrih. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kita siapa yang berhak menerima zakat seperti tadi di dalam surat At-Taubah ayat 60. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Semoga apa yang kita pelajari langsung kita praktekkan hari ini juga dan tembus pada amalan mutaqabbalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.